Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ofaira Musita M dengan NIM 2400249. Di sini saya akan melakukan tugas review buku yang pada pekan-pekan sebelumnya. Berikut ini daftar nama-nama bukunya. Buku yang ke-1 The Massachusetts General Hospital Guide to Learning Disabilities. Yang kedua, panduan pembelajaran asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, lifespan development. Yang keempat, instrumen asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pada buku yang pertama ini dengan judul The Massachusetts General Hospital Guide to Learning Disabilities. Pada buku ini dijelaskan bahwa asesmen adalah proses sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan klinis, membantu diagnosis, dan memahami kekuatan atau kelemahan individual. Tujuan utamanya adalah untuk menyusun intervensi yang efektif dan informatif bagi orang tua, guru, serta profesional. Terus juga di sini terus juga di buku ini terdapat 4 pilar utama dalam asesmen menurut Jerome Staller. Yang pertama ada wawancara. Di wawancara ini untuk menggali informasi dari anak, orang tua, guru melalui wawancara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Terus juga ada observasi perilaku, yaitu di mana kita akan mengamati perilaku selama observasinya berlangsung. Terus juga ada asesmen informal, yaitu dengan menggunakan tugas non standar untuk melihat kemampuan sehari-hari. Terus ada asesmen berbasis norma, yaitu menggunakan standar seperti IQ test untuk membandingkan dengan kelompok normatif. Terus juga di buku ini juga terdapat struktur laporan asesmennya, yaitu ada alasan rujukan, terus latar belakang, ada hasil tes, interpretasi, dan rekomendasi. Nah, pada judul panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Pada buku ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini menjelaskan pentingnya asesmen, terutama asesmen formatif untuk merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Terus yang kedua ada prinsip pembelajaran dan perencanaan. Di sini tuh membahas prinsip pembelajaran dan asesmen yang menekankan integrasi asesmen dalam proses belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Terus bab ketiga ini perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, pada bab 3 ini fokus pada perencanaan pembelajaran melalui dari memahami capaian belajarnya, dan capaian belajarnya ini baik secara umum ataupun ada baik dalam bidang pendidikan khususnya tersendiri. Terus ada merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini juga sama secara umum, tujuan pembelajaran secara umum dan secara dalam bidang pendidikan khususnya. Terus juga di sini perencanaan pembelajaran asesmen ini akan dilakukan hingga menyusun alur tujuan pembelajarannya secara sistematis. Terus yang keempat ini ada pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, pada bab ini membahas pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dengan asesmen formatif untuk memantau kemajuan dan asesmen sumatif untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Di sini juga terdapat tantangannya seperti waktu terbatas bisa diatasi dengan strategi pengelompokan siswanya. Terus juga di sini ada pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Ini tuh baik secara kuantitatif ataupun kualitatif dengan berbagai bentuk laporan seperti portofolio dan diskusi. Terus yang keenam ini ada refleksi dan tindak lanjut dan asesmen. Nah, pada bab ini tuh menjelaskan mengenai pentingnya refleksi oleh guru sesama tenaga pendidik, kepala sekolah, serta peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Terus juga ada tahap implementasi kurikulum merdeka sesuai kesiapan pendidik dan satuan pendidik. Nah, pada subbab ini itu dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merdeka itu secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dan satuan pendidiknya. Nah, dari semua subbab ini bisa kita simpulkan bahwa buku ini menekankan pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik dengan asesmen sebagai alat untuk mendukung perkembangan mereka. Dan refleksi dan perencanaan yang matang menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Selanjutnya ada lifespan. Lifespan juga dibagi beberapa subbab. Yang pertama itu ada awal mula biologis dan perkembangan prenatal dan kelahiran. Nah, di bab ini tuh dijelaskan bahwa perkembangan manusia dimulai dari proses pembuahan, di mana gen dan lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Terus juga kesehatan ibu sangat penting dalam mendukung perkembangan optimal janin. Terus juga tahap prenatal ini terdiri dari fase germinal, embrionik, dan fetal. Terus juga yang kedua ada perkembangan fisik pada masa bayi. Pada bab ini dijelaskan bayi mengalami pertumbuhan cepat, yaitu pada otaknya dan tubuhnya, terus kemampuan motorik kasar dan halus mulai berkembang. Lalu juga fungsi sensorik seperti penglihatan dan pendengaran makin matang. Terus juga di sini ada perkembangan kognitif pada bayi. Perkembangan kognitif pada bayi ini tuh bayi mulai memahami dunia melalui interaksi langsung. Terus juga kemampuan memori, perhatiannya, dan bahasa berkembang pesat. Dan juga perkembangan sosial emosi, dan juga, udah. Terus juga perkembangan sosial emosi, terus juga selanjutnya ada perkembangan sosial emosional pada bayi. Di sini tuh eh, mulai terbentuknya ikatan emosional dengan pengasuh. Terus juga ada respon sensitif orang tua sangat berpengaruh terhadap rasa aman bayi. Dan di sini selanjutnya ada perkembangan eh, di sini juga ada perkembangan fisik dan kognitif pada anak usia dini. Di sini juga anak udah mulai menunjukkan koordinasi motorik yang lebih baik, kemampuan berpikir simbolik berkembang, meski egosentris, terus juga bahasa menjadi alat utama untuk proses belajar dan bermain. Selanjutnya juga ada perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Di sini tuh anak-anak mulai mengenali, mengungkapkan dan mengelola emosinya. Terus juga terbentuknya konsep diri dan peran gender. Terus juga mulai interaksi sosial dengan teman sebaya dan orang tua makin intensif. Untuk pada buku ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan perkembangan awal penting sebagai fondasi kehidupan selanjutnya, serta peran keluarga dan lingkungan sangat besar dalam masa ini. Terus juga pada aspek biologis, neokognitif, dan sosial emosional saling mempengaruhi. Selanjutnya pada buku yang keempat ini, pada judul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus, secara garis besar ya, secara garis besarnya, ini terdapat subbab-subbabnya, secara garis besarnya ini, buku ini tuh bagian dari panduan asesmennya yang dirancang untuk membantu guru dan tenaga kependidikan dalam mengidentifikasi dan memantau perkembangan anak berkebutuhan khusus secara sistematis. Dan buku ini tuh fokusnya pada penyediaan instrumen asesmen perkembangan yang sesuai dengan karakteristik dan individual anaknya. Buku ini juga disajikan terdapat kayak butir-butir instrumennya, terus instrumennya, lalu apa sih pelaksanaan instrumennya dan analisis hasil instrumennya pada setiap aspek-aspek yang ada dalam buku ini dijelaskan. Jadi ini tuh cocok kalau untuk kita sebagai pemula tuh untuk melihatlah contoh asesmen-asesmen perkembangan. Udah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.